أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أباد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم تأتي الحفظة من الغد بعمل صالح من أعمال العبد له نور فتزكيه وتكثره حتى تبلغ به إلى السماء الثانية واسمها الماعون وهي من حديد ومرمرة بيضاء فيقول لهم الملك الموكل بها واسمه روبائل قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه أنه أراد بعمله عرض الدنيا. أنا ملك الفخر أمرني ربي أن لا أدع عمله يجاوزني إلى غيري أنه كان يفتخر في مجالسهم فتلعنهم الملائكة حتى يمسي. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata, ini sambungan hadis sebelumnya nih. Kemudian besoknya para malaikat pencatat datang lagi membawa amal saleh dari seorang hamba dan amal itu mempunyai cahaya. Maka para malaikat membawa lagi berbagai macam amal saleh, baik dari salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, ataupun amalan-amalan yang lain dibawa oleh malaikat pencatat ini dengan penuh cahaya. Para malaikat pencatat memuji dan menganggapnya banyak hingga melewati langit pertama. Himung, malaikat Allah itu himung dengan amal saleh seorang hamba tadi. Ia membawa amal tersebut sambil memuji akan amal tadi, dipuji oleh malaikat dan melewati daripada langit yang pertama. Tembus langit yang pertama nih, artinya kadakana rajia, kadakana rajia di langit yang pertama. Artinya amalnya tidak ada ghibah di dalamnya. Nah kemudian dan menyampaikan amal itu ke langit kedua. Namanya Al-Ma'un. Langit yang kedua tadi itulah namanya Al-Ma'un. Dan ia terbuat daripada besi dan marmer putih. Langit yang kedua tadi itulah ternyata bahannya terbuat daripada besi dan marmer putih. Allah. Ini masih ditemukan, belum ditemukan lagi oleh sains. Tingkatan-tingkatan langit tadi. Kemudian malaikat yang tugas di situ bernama Raubail. Jadi tugas malaikat di langit yang pertama ini namanya Raubail. Berkata si Raubail tadi, berhentilah kalian dan pukulkanlah amal itu ke wajah pemiliknya.
Padahal malaikat pencatat ini kehimungan sudah membawa amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba tadi dengan gilang gemilang cahaya. Ternyata ketika sampai di langit yang kedua, ternyata malaikat Tarobail ini mengatakan kepada malaikat pembawa amal tadi, qifu wadribu bihadzal amal wajha sahibih. Berhenti kalian dan pukulkan dengan ini amal akan wajah pemiliknya. Artinya karena rajia ditolak oleh malaikat pada langit yang kedua ini amal, pada di langit yang pertama ia bebas. Artinya ia tidak mengucapkan kalimat-kalimat ghibah. Malaikat tersebut pemilik amal ini menginginkan kenikmatan dunia. Aku adalah malaikat pengurus kebanggaan. Artinya kebanggaan orang yang fakhar di dalam urusan dunia, berbangga-bangga di dalam urusan dunia, maka amalnya tidak akan diterima oleh Allah sekalipun banyak. Ia membanggakan dengan hartanya, ia banggakan jabatannya. Ini namanya fakhar. Fakhar itu dilarang. Berbangga-bangga dengan urusan dunia. Sehingga karena kefakharannya tadi, lalu ia menghina orang yang tidak memiliki harta dunia. Jadi ujar malaikat Tarobail, aku adalah penunggu daripada fakhar. Maka orang yang amalnya bercampur dengan fakhar, bercampur dengan bangga di dalam urusan dunia, maka berhentilah kalian dan pukulkan amalnya ke wajahnya. Ya Rasulullah. Jadi bahaya juga itulah mun kita ini bangga dengan perkara dunia. Bahaya. Ternyata ini menjadi penyebab amal kita tidak diterima oleh Allah. Bangga dengan pakaiannya, bangga dengan rumah mewahnya, bangga dengan mobilnya, bangga dengan kebunnya, dan lain-lain sebagainya. Tetapi kebanggaan tadi bukan berdasarkan rasa syukur. Ini masalahnya. Ia membanggakan dunia bukan berdasarkan rasa syukurnya kepada Allah. Tetapi ia merasa memiliki dunia lalu merasa bangga. Harta yang ia miliki, ia rasakan ini miliknya, bukan pemberian Allah. Kalau syukur itu, ia ingat dengan orang yang memberi nikmat. Itu bedanya lawan orang yang fakhar. Kalau orang yang fakhar, ia lupa dengan sang pemberi nikmat. Ia lupa dengan sang pemberi rizki atas dirinya. Padahal rumah mewah, mobil, harta, dan lain sebagainya adalah pemberian Allah yang seharusnya menjadi sebab ia semakin dekat dengan Allah. Maka orang yang nanggain inilah bila orang telah terlalu cinta dengan dunia, maka hati-hati ia akan mendapatkan sakit hati yang bersengatan ketika terpisah dengan dunia. Sakit hati yang luar biasa. Termasuk dunia istri dan anak-anaknya. Itu termasuk dunia. Makanya Nabi memberikan wasiat kepada kita, ahbib habibaka haunamma wa abghid baghidaka haunamma. Cintailah kekasihmu sekedarnya saja. Jangan berlebihan mencintai kekasih kita. Karena ketika kita berpisah dengannya, ini menjadikan hati ia hancur lebur. Sakit yang bersengatan.
atau orang yang dicintainya ini menyakiti hatinya, ini menjadi keputusasaan yang besar. Dan bencilah seseorang itu, kata Rasul, haunamma, sekedarnya saja. Jangan terlalu benci engkau dengan seseorang. Siapa tahu orang yang engkau benci ini adalah orang yang akan menjadi terbaik bagi diri engkau. Anlah, kita dilarang membenci sesuatu berlebihan dan dilarang mencintai sesuatu berlebihan. Karena efeknya akan menyakitkan hati kita. Jadi sekedarnya saja. Sebenarnya bukan dunia yang harusnya kita cintai, tetapi para arifin billah, ia mencintai orang yang menciptakan dunia. Jadi banyak para arifin billah itu mereka kaya, mereka itu dikelilingi dengan harta, tetapi hati mereka tidak berpegang dengan harta. Hati mereka tidak berpegang dengan dunia. Yang mereka pegang adalah sang pemilik dunia. Jadi zuhud itu pada hakikatnya bukan orang yang tidak memiliki harta dunia. Kalau pengzuhud itu baju pina buruk, berjalan batis, tunduk aja berjalan, zuhud orang lah. Belum tentu. Bisa jadi orang yang tidak memiliki harta ternyata di dalam hatinya dipenuhi dengan cinta dunia. Dan bisa jadi sebaliknya orang yang berlimpah ruah harta ternyata di dalam hatinya dipenuhi dengan zuhud fid dunya. Karena zuhud fid dunya itu bukan urusan harta tetapi urusan hati. Lihat almarhum Abah Guru sekumpul, kalau kita bilang bisa kita sebutkan beliau adalah ulama terkaya sekalsel. Kira-kira adalah di waktu itu ulama yang paling sugih ya Sidin. Menurut kabar Sidin itu bisi intan tuh bebotol. On kita serkon aja sehimong benar sudah. Belum intan dah. Sidin tuh intan tuh bebotol bisi. Ya Allah sampai wahi. Perusahaan beliau itu masih jalan, yaitu Al-Zahra. Itu perusahaan Abah Guru. Allah. Apakah beliau cinta dunia? Tidak sedikit pun tidak. Di hati para aulia Allah, setitik dunia saja tidak akan masuk. Apalagi segayung, setetes dunia tidak akan masuk ke dalam hati mereka. Ini hati para aulia Allah. Luar biasa. Tetapi mereka hanya berpegang kepada sang pemilik dunia. Jadi mun kita tulah cinta lawan harta, maka jangan lupa sebenarnya yang kita cintai itu orang yang memberikan harta lawan kita. Ujar almarhum Guru Samman ketika Sidin membasuh sepeda, ditagur oleh kawan Sidin, malah sayang mana ikan dilawan sepeda. Ujar Sidin, jawaban Sidin, unda ini maha ragu orang yang memberi unda sepeda. Maha ragu pemberian karena yang memberi ini Allah yang memberi sepeda. Jadi menghargai pemberian Allah. Nang gitu tuh niat orang bahari dah. Ilainya telah membasuh kendaraan, apa niatnya? Menghargai pemberian Allah. Itu yang diingat tak? Supaya hati kita ini kada beingkut lawan dunia. Tapi yang ia pegang adalah malikud dunya wal akhirah. Raja dunia dan akhirat. Yaitu Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Itu yang dipegangnya.
Jadi zuhud itu bukan orang yang tidak memiliki dunia, bukan orang yang sunyi daripada harta dunia, bukan. Tetapi orang yang zuhud adalah orang yang hatinya tidak berpegang kepada dunia, sekalipun di sekelilingnya diliputi dengan dunia. Ya Rasulullah, seandainya para aulia Allah itu yang mereka kaya raya, dan ketika itu diambil seluruh harta dunianya oleh Allah pada waktu itu, maka sedikit pun hati mereka tidak akan bersedih. Itu cirinya. Sedikit pun di hati mereka tidak ada kesedihan. Itu ciri orang yang mengikut lawan sang pemilik dunia. Tapi mun kita itulah bepandir undani cinta lawan Allah, tang hilang sandal 3 hari itu membaca hijab sakran ya. Supaya orang yang mancun tando mati sesangkal penuh dajar. Berarti sakit hati ngarannya. Ya Allah ya Rasulullah, sakit hati. Jadi memang dunia itu semakin kita cintai, semakin menyakitkan hati kita. Semakin menyakitkan hati kita. Yang terlebih dahsyat lagi ketika ia meninggalkan dunia. Di sini cobaan yang paling dahsyat. Orang yang mencintai dunia itu yang paling dahsyat cobaan mereka ketika mereka dalam keadaan sakratul maut. Ada gambang cobaannya ini paling konyol. Suaminya ditinggalkannya, istrinya ditinggalkannya, anaknya ditinggalkannya, pakaiannya ditinggalkannya, hartanya, rumahnya, mobilnya, seluruhnya ia tinggalkan. Maka bagi orang yang mencintai dunia di waktu itu, ia mendapatkan sedih yang bersengatan. Lalu ia mati dalam keadaan putus asa karena dunia. Matinya dah mati sedih karena urusan dunia. Maka ada kegampangan. Mudahan Allah selamatkan ketika kita dalam keadaan sakaratul maut. Mudahan yang ada di dalam hati kita hanya kerinduan kepada Allah, kerinduan kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sudah dikatakan sebelumnya, perkataan Sayyiduna Bilal bin Rabah ketika beliau menjelang kematian, wa tarabah ghadan alqal ahibbah Muhammadan wa sahbah. Alangkah beruntungnya Bilal, alangkah beruntungnya aku, kata Bilal, ghadan alqal ahibbah, besok aku bertemu dengan orang-orang yang kucintai. Siapa? Muhammadan wa sahbah, yaitu Rasulullah dan para sahabatnya. Kehimungan hendak meninggal itu kehimungan. Kenapa? Karena rindunya luar biasa ingin berjumpa dengan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehimungan mun kita pucat moha, hanya luka sedikit jauh pada jantung, luka tadi dibatis mati juga udah nijer. Sejauh benar kayak apa bini unda, kayak apa anak unda. Allah. Jadi intinya dunia itu semakin ia cinta, semakin menyakitkan hatinya. Maka ini menjadi ummuhatul kabair atau ummul kabair, ibu daripada segala dosa besar adalah hubbud dunya. Sampai di dalam hadis Rasulullah itu disebutkan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Mencintai dunia itu adalah kepala bagi tiap-tiap kejahatan. Coba pian lihat. Apapun dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba itu seluruhnya berdasarkan karena cinta dunia. Seluruhnya itu berdasarkan karena cinta dunia. Ya Rasulullah. Orang yang mencintai dunia, ia tidak peduli akhirat ia tinggalkan. Yang penting dunia ia dapatkan. Ia tidak peduli dengan perintah Allah.
Ia tidak peduli dengan larangan-larangan Allah. Yang Nabi mengatakan, sayati zamanun 'alan nas la yubanil mar'u 'ala ma akhadhahu minhu aminal halal aminal haram. Selagi akan datang suatu zaman, kata Rasulullah, kepada manusia yang mereka itu tidak peduli lagi apa yang mereka lakukan. Tidak peduli lagi apa yang mereka usahakan, apa yang mereka ambil. Aminal halal, aminal haram. Apakah ini halal, apakah ini haram. Mereka tidak peduli, yang penting mereka mendapatkan banyak harta dunia. Bila orang sudah cinta lawan dunia, maka butalah mereka dengan hukum-hukum Allah. Ada pedulinya. Hendak menipu orang gak ada peduli. Hendak haram gak ada peduli. Yang penting unda sugih, yang penting unda naik jabatan, yang penting unda tak banyak pada orang. Ada tahu ternyata ia mengambil hak orang lain. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudahan hati kita ini yang terbanyak itu cinta akhirat. Kan hubbud dunya itu lawanannya hubbul akhirah. Orang yang cinta dunia itu lawanannya cinta akhirat. Dan salah satu cinta akhirat adalah mencintai ilmu dan amal saleh. Yang hadir di sini nah insyaallah orang yang mencintai akhirat. InsyaAllah ia lebih memprioritaskan urusan akhirat daripada urusan dunia. Ia lebih mementingkan ilmu daripada pekerjaannya. Allah. Ngaran cinta tadi, pengaran cinta ini lalu himong menuntut ilmu gin himong kenapa cinta. Sumbahyang gen himong kan apa? Cinta tadi panghi. Cinta tuh ini yang membuat ia jinak dengan Allah. Makanya orang yang cinta dengan Allah itu hasilnya ia akan jinak dengan Allah. Jinak katuju lawan Tuhan tuh katuju. Melihat mentafakurkan ciptaan Allah tuh himong ya. Memusyahadahkan dan memuraqabahkan Allah itu gembira hatinya. Kenapa? Karena cintanya kepada orang yang memiliki dunia dan akhirat. Dan ini yang kita latih nih hati kita. Dilatih agar kita ini mencintai akhirat. Dipaksa dahulu, memang dipaksa. Diawali dari keterpaksaan menjadi kebiasaan sampai menjadi kebutuhan. Atau kalau di dalam bahasa tasawuf diawali dari mujahadah dan riyadhah sampai mendapatkan istiqamah sampai ia ikhlas di dalam amal salehnya. Itu bahasa tasawufnya tentang itu. Memang ketika kita ingin mencintai akhirat itu harus dipaksakan dulu. Menuntut ilmu, paksakan dulu hati kita. Sampai nafsu kita itu kalah. Nafsu kita ini hendak santai, hendak bepandiran, hendak berramian. Itu nafsu kita itu hendak begitu aja. Koler mendengar nasihat, itu nafsu kita itu hendak begitu aja. Maka bila kita mengikuti keinginan nafsu kita, ini akan menjerumuskan kita kepada kejahatan dan kemaksiatan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Ada habisnya mun kita mau membati nafsu kita tuh ada habisnya. Sama urusan dunia ini biar ada habisnya. Apabila orang meninggalkan urusan akhirat dengan alasan sibuk dunia, maka sampai habis sibuk terus. Seharusnya kita yang membatasi urusan dunia, bukan dunia yang membatasi urusan kita dengan akhirat, bukan. Kita yang membatasinya.
bukan dunia yang membatasi kita. Kada juga bangun meninggalkan dunia, tetap kita mengamalkan firman Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan engkau lalai, ada bahagian engkau daripada dunia ini ada. Bagian kita dari dunia itu ada, artinya bagawi itu diperintahkan juga. Kada yang harus beribadah duduk di atas sajadah tuh kada. Ikhtiar itu tetap diperintahkan sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencontohkan kita seperti itu. Beliau berdagang, beliau mengembala kambing, beliau pun juga berurusan dunia, tapi beliau lebih mengutamakan urusan akhirat. Jadi dunia ini sakadarnya ya. Sakadarnya ya. Yang jangan sampai urusan dunia kita menjadikan kita sebab meninggalkan perintah Allah, yang menjadikan kita mengerjakan larangan-larangan Allah. Rugi orang yang begawi dunia ternyata menjadikan ia meninggalkan perintah Allah. Ya kada bersesumbayangan lagi yang dia cari dunia. Zuhur perai, asar perai, maghrib isya perai, subuh maginnya. Sampai ada lagunya, zuhur di gawian, asar di jalanan, maghrib makanan, isya taguringan, subuh malandawan. Hari-hari itu aja. Ya Allah, kasihannya. Tidak ada waktu untuk beribadah kepada Allah. Tidak ada waktu untuk hadir majlis ilmu. Orang yang sugih itu, ujar ulama, orang yang kaya itu adalah orang yang memiliki waktu untuk Allah. Sugih itu ngarannya. Ia punya waktu untuk menghadap Allah. Ia punya waktu untuk hadir di majlis ilmu. Orang sugih dah. Makanya sampai di dalam sebuah hadis Rasulullah itu apa ujar Nabi itu, bahwasanya penuntut ilmu itu dijamin rezekinya oleh Allah. Itu saking cintanya Allah kepada para penuntut ilmu agama. Inna talabatal ilm takaffalallahu birizqih. Enggak diingat nah kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya para penuntut ilmu itu, kata Rasulullah, Allah jamin rizkinya. Allah jamin rizkinya. Makanya jangan sampai di dalam satu minggu kosong hari kita itu daripada menuntut ilmu agama. Sayyidatuna Aisyah, kalau tiada khilaf, beliau pernah mengatakan, apabila kata beliau dalam satu minggu hatinya tidak diisi dengan ilmu agama, maka dipastikan hatinya akan mati. Itu perkataan Sayyidatuna Aisyah, salah satu istri Rasulullah. Satu minggu saja hatinya tidak diisi dengan ilmu agama, maka kupastikan hati orang itu mati, kata beliau. Dipastikan hati orang tadi mati. Karena ilmulah yang menjadi sebab hidupnya hati seseorang. Karena bahwasanya ilmu itulah yuhyil qulubal mayyitah. Ia akan menghidupkan hati-hati yang mati. Kembali lagi. Tuhanku memerintahkan kepadaku untuk tidak membiarkan amalnya melewati aku menuju malaikat lain. Karena ia dulu suka membanggakan diri kepada manusia di majlis-majlis mereka. Bila orang nila bangga lawan harta dunia yang ia miliki, bukan ada tahu lagi.
Hanya nukar gelang jam lah harganya 100 juta. Nggak ada tahu ya lagi nah. Nah, kayak ini pang terus no. Bepandir aja non kawan mau gini, nah tangan tuh mau dibegarak terus. Artinya supaya kawan melihat. Ya Allah. Ini orang ujar almarhum Guru Zuhdi sudah terserang virus dunia. Yang ia banggakan sesuatu yang dihinakan oleh Allah. Yang ia banggakan sesuatu yang dihinakan oleh Allah. Ad-dunya adzallu minal dzalil wa 'ashiquha aqallu minal qalil. Dunia itu adalah sesuatu yang paling hina daripada yang hina, dan keasyikannya itu sesuatu yang paling sedikit daripada yang sedikit. Orang yang asyik dengan dunia ia merasa puas sedikit pun tidak. Sedikit pun tidak. Maka yang paling asyik itu adalah orang yang sudah mencintai Allah. Dalam keadaan apapun ia asyik. Allah. Mun orang yang cinta dunia rahatan diisi dunia aja himong. Rahatan diisi duit aja himong. Kada diisi duit maranong marangok pulang mohana. Rahatan diisi duit himong kenapa? Karena cintanya lawan duit. Waktu kada berduit, kada himong lagi. Orang yang cinta lawan Allah, rahatan berduit kada berduit, himong terus. Himong terus. Ya Allah ya Rasulullah. Karena yang maulahnya berduit adalah kekasihnya, yang maulahnya kada berduit pun juga kekasihnya. Dan kekasih itu pasti menghendaki yang terbaik kepada orang yang dicintainya. Jadi berduit bagi mereka baik, kada berduit baik juga. Beda dengan orang yang cinta dunia tadi, ia tidak akan pernah merasa puas. Kada pernah merasa puas. Takuni ya orang sugih itu, tetap aja berusaha juga tetap. Padahal dilihat secara zahir teh mapan aja orang nih, cukupan aja, rajaki cukupan aja, ya merasa kada puas juga. Merasa kada puas. Itu dunia itu. Makanya ujar Rasulullah di dalam sebuah riwayat ada dua perkara yang seseorang itu ketika mendapatkannya tidak akan pernah merasa puas. Yang pertama itu hina, yang kedua mulia. Dua perkara ini tidak akan pernah merasa puas bagi orang yang mendapatkannya. Yang pertama dunia, kata Rasul. Dunia itu tidak akan pernah merasa puas. Haji Isam tu namun dilihat itulah harta sidin kira-kira mundu 20 turunan cukupan aja tuh. Tapi tata begawi terus san. Ini nukar eksapator tuh berapa ribu semalam tuh. Nukar jet pulang. Apabila ke Haji Isam nangai kita. Nih kada kita nangai Haji Isam tuh ada pun kayak kita kayak Haji Isam tuh sangat mungkin sudah. Anda tetap kada pernah merasa puas, kada pernah merasa puas. Orang yang sudah mencintai dunia, ia tidak akan pernah merasa puas. Rasa kurang terus, rasa kurang terus. Bujuran tuh biar kurang terus tuh bang. Bisi mobil sebuah, sandak dua. Bisi dua, sandak tiga. Bisi tiga, sandak empat. Bisa empat, sandak lima gitu terus. Yang kedua kata Rasulullah yang pun juga tidak akan pernah merasa puas tapi ini mulia dan ini diperintahkan oleh Allah yaitu ilmu. Jadi bila orang dulu dasar cinta lawan ilmu, nya kada pernah merasa puas mendapatkan ilmu tuh. Rasa bungul terus, rasa bungul terus. Gitu tuh. Makanya bila orang menuntut ilmu tuh alim, itu lalu koler hamilnya menuntut ilmu karena merasa alim. Cukupan aja sudah tamat sebiji kitab nih jar. Cukupan aja sudah. Karena ini menuntut ilmu tadi kada merasa bungul.
Ujar ulama Bahari, tuntutlah ilmu sampai engkau merasa jahil, bukan sampai engkau alim kadang. Karena memang hakikatnya ilmu itu tidak akan pernah merasa puas bagi para pemiliknya. Hendak harus di hati orang alim tuh. Nah, kalau pangsidin yang banyak diisi kitab tuh, ampih menukar kitab, nukar terus, rasa kurang. Sebelum diisi udah nih, belum diisi kitabnya. Padahal kitab sidin itu berapa lemari sudah, tetap merasa kurang. Itu ilmu. Tetapi ini mulia. Sedangkan yang pertama hina. Yang pertama hina, yang kedua mulia. Ayo pilih mana kita? Almarhum guru Seman Padang menurut kisah saking cintanya sidin lawan ilmu sambil menggoreng iwak tuh kitab di tangan. Goreng iwak. Ini kisah apa guru? Nah, panci nih. Ini kitab di tangan. Saking cintanya sidin tuh lawan ilmu. Model tuh habis waktu tuh model tuh habis kan ada waktu lagi. Ya Rasulullah, mudahan di hati kita ini mencintai sesuatu yang dicintai oleh Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbika ya karim. Ya Allah, ulun meminta mencintai engkau dan mencintai orang-orang yang mencintai engkau. Dan ulun pun juga mencintai amal yang mana amal itu mendekatkan aku kepada engkau ya Allah. Jadi mencintai ilmu itu sama pada hakikatnya mencintai Allah. Karena dengan ilmulah yang menjadikan kita dekat dengan Allah. Jadi ilmu itu wasilah kita menuju kepada hadratnya Allah. Nah kemudian, jadi aku ujar malaikat tadi akan menolak seluruh amal orang yang membanggakan dengan harta-harta mereka. Karena dulunya mereka itu suka membanggakan diri kepada manusia di majlis-majlis mereka. Ketujuh benar membanggakan harta itu ketujuh benar. Yang kita khawatirkan ini, mun kita itulah membanggakan harta, ternyata di hadapan kita ada orang yang fakir dan miskin. Ini dobol, dosanya dobol. Dosa yang pertama, ia memiliki sifat fakhar dengan dunia, merasa bangga dengan harta. Dosa yang kedua, ia telah menyakitkan hati para fuqara wal masakin. Dan ini terlebih berat dosanya. Menyakitkan hati mereka. Jadi mun kita nila dihiga orang yang kada tepe panduitan, kada usah aja berkisah harta. Ayo mun handa berkisah harta, babagi lawan inya himungai. Ini mun bakhil juga, pamalar juga kada usah berkisah harta. Ada manfaatnya hartanya. Ada manfaatnya harta yang ia miliki. Maka manfaat harta itu ketika ia menjadi orang yang pemurah. As-sakhi habibullah. Orang pemurah itu kekasih Allah. Orang pemurah itu waliullah. Kan habibullah itu kan waliullah. Wali. Sehingga malaikat melaknatnya sampai sore. Dilaknat orang tadi sampai sore. Padahalnya cukupan aja baharta, amal ini cukupan bahaji tiap tahun. Bah ada tahun lagi sumbahyang kada pernah lepas. Banyak amalnya, cuman kesalahannya sombong lawan urusan dunia. Bangga dengan harta, selalu merasa, selalu membanggakan dirinya di majelis-majelis kepada teman-temannya.
Bila babinian tuh begalang emas kono-konol tuh kada tahu wae lagi. Sampai ke batis bila berjalan kerenceng berjalan berbunyi batis. Kalinya emas di batis tadi. Ya Allah, yang miskin maka benang hirang. Kenapa ditakuni benang hirang supaya jangan di kapohonan hantu beranak. Sian, jangankan emas benang hirang itu kan rasa bangga benar sudahnya. Di pinggang ada pulang beikat benang hirang pulang. Ya Allah jar kaya jar laki tas sangkut paler. Anak main tersangkut mbak di pinggang bebenang hirang. Kan ada orang bahari itu yang ketujuh bebenang hirang itu ada. Namun pacangan mengalihi laki kan usah paget aja benang hirang itu. Mau dibatis tuh kurang lebih. Mau dipinggang itu mengalihi. Kalau pindah tersangkut. Ya Allah. Kasihan kada usah yang begalang-galang emas yang gonol-gonol tuh kada usah, sederhana saja. Bila orang sugih itulah sederhana pian himong orang miskin tuh pian himong. Jangan pian kira bila kita ba emas tuh orang himong kada. Orang kada himong kada apalagi pamalar. Kada himong kada orang. Ya Allah ya Rasulullah. Qala sallallahu alaihi wasallam wa tas'idul hafazatu bi'amal al-'abd yabtahiju nuran min sadaqatin wa salatin wa siyam. وقد عجب الحفظة ويجاوزون به العمل السماء الأولى والثانية وانتهوا إلى السماء الثالثة وهي من نحاس وقيل من حديد ويقال لها هربت وتسبيح أهلها سبحان الحي الذي لا يموت ومن قالها كان له مثل ثوابهم فيقول لهم الملك الموكل بها قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه أنا ملك الكبر أمرني ربي أن لا أعد عمله فيجاوزني إلى غيري أنه كان يتكبر في مجالسه. Panjanglah dosennya. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayati كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ampun maaf, minta ridha, minta halal dunia akhirat. Masya Allah, la quwwata illa billah. Alhamdulillah.